Firewall, sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Dengan kata lain, fungsi firewall adalah bekerja cepat atau tembok yang membatasi jaringan dari jaringan internet. Melalui tembok API inilah, Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya. Manfaat firewall: 1. Komputer jadi lebih aman. 2. Website bersih dari ancaman berbahaya. 3. Menghindari kerugian akibat pencurian data. 4. Mencegah akses konten berbahaya. Jenis-jenis firewall: 1. Hardware firewall. 2. Software firewall. 3. Packet filtering firewall. 4. Circuit level gateway. 5. Stateful inspection firewall. 6. Proxy firewall. 7. Next generation firewall. 8. Cloud firewall. Serangan-serangan berdasarkan jenis serangan. 1. Serangan fisik, teknis, dan administrator, yaitu 1. Sniffer. Sniffer merupakan peralatan untuk memonitoring proses yang sedang berlangsung. 2. Spoofing, yaitu merupakan penggunaan untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. 3. Remote attack adalah segala bentuk serangan terhadap suatu sistem atau komputer yang penyerangnya akan memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dapat dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. 4. Hole merupakan kondisi dari software atau hardware yang diakses oleh pengguna yang tidak memiliki hak atau meningkatnya tingkat pengetesan tanpa melalui proses otorisasi. 5. Breaking, yaitu merupakan perilaku yang menjadikan sistem pengaman menjadi melemah. 6. Hacker. Hacker adalah seseorang yang melakukan peretasan buka untuk mencuri data, merusak jaringan, atau merugikan sistem. 7. Cracker. Cracker adalah pelaku pembobolan sistem keamanan komputer yang bertujuan untuk kejahatan. Ancaman logik. Ancaman logik meliputi kerusakan pada data dokumen, database, dan aplikasi. Contohnya ancaman logik yaitu sering terjadi antara lain: 1. DOS, Denial of Service. Denial of Service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. 2. DDoS, Distributed Denial of Service. Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang, sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offline sama sekali. 3. Traffic flooding. Traffic flooding merupakan teknik serangan yang juga melumpuhkan suatu jaringan internet, namun kali ini membanjiri server dengan data yang banyak dan besar. Metode serangan. 1. DDoS attack jenis karangan ini akan membordir dan membanjiri server perusahaan dengan volume trafik yang cukup tinggi namun palsu atau bukan berasal dari pengguna yang sah. Serangan DDoS dapat melumpuhkan seluruh infrastruktur IT dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. 2. MITM atau Man in the Middle Attack. Jenis serangan ini yaitu menyerang akan menghentikan lalu lintas yang sah antara jaringan dan sumber data eksternal atau situs web atau secara internal di dalam jaringan. 3. Unauthorized access adalah salah satu jenis serangan cyber paling umum yang dapat ditujukan untuk jaringan perusahaan. 4. Insider threat. Ancaman orang dalam merupakan masalah seorang jaringan yang berkembang baru-baru ini. Insider threat dapat datang dari semua tempat, termasuk karyawan dan mantan karyawan, vendor, kontraktor, dan mitra kerja. 5. Privilege escalation, yaitu eskalasi hak akses istimewa untuk memperluas jangkauan dalam sistem atau jaringan target. Dalam serangan horizontal, penyerangan akan mendapatkan akses ke sistem yang berdekatan. Dalam serangan vertikal akan mendapatkan hak akses lebih tinggi
dalam sistem yang sama. SQL injection. Dalam serangan SQL injection, penyerang dapat mengisi formulir kotak, memberikan komentar atau melakukan panggilan API, di mana penyerang dapat memanfaatkan bidang input pengguna untuk mengirimkan kode berbahaya. Setelah pada ini dapat dieksekusi di server, peretas dapat membahayakan jaringan dan secara bebas dapat mengakses data secara sensitif. Cara penanggulangan: 1. Gunakan kombinasi password yang rumit. 2. Perbarui sistem operasi OS secara berkala. 3. Lakukan audit keamanan jaringan. 4. Berikan edukasi kepada karyawan. 5. Batasi akses pengguna. 6. Gunakan autentikasi 2 faktor. 7. Gunakan enkripsi data. 8. Matikan komputer ketika tidak digunakan. 9. Hapus data yang tidak diperlukan. 10. Hindari email spam. 11. Pasang sertifikat SSL di website Anda. 12. Menggunakan teknologi cloud computing. 13. Memasang firewall. Kesimpulan adalah pentingnya firewall sebagai sistem keamanan untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet dan metode serangan, serta perlu mengetahui cara penanggulangannya agar komputer tetap aman dan terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh jaringan.